yaitu Indo, Inggris dari nol. Kepada semua viewer, terima kasih dan lanjut belajar bersama Indo. Video ini membahas tentang possessive pronoun. Agar paham, ikuti sampai selesai ya. Ketik Indo di YouTube, dan untuk melihat semua video sebelumnya, klik tepat di logo Indo, maka semua video akan terpampang. Let's begin. Mari mulai. Possessive pronoun digunakan ketika menyatakan kepemilikan suatu benda di mana benda tersebut sudah dibicarakan, lalu menyatakan kepemilikan atau bukan kepemilikan benda tersebut tanpa mengatakan bendanya. Contoh, saya lupa bawa pulpen saya. Boleh saya pinjam punya kamu? I forget to bring my pen. May I borrow yours? Nah, yours inilah yang disebut possessive pronoun. Agar tidak mengulang kata pen atau pulpen. Karena sudah paham apa yang dibicarakan. Tentu kamu boleh pakai punya saya. Of course, you can use mine. Perubahan dari possessive adjective menjadi possessive pronoun. Possessive adjective my berubah menjadi mine untuk possessive pronounnya. Gimana tadi? Mine. Your berubah jadi yours. Their berubah jadi theirs. Our berubah jadi ours. His tetap his ya, tidak berubah dia. Her jadi hers. Its tetap its. Mudah bukan? Other examples. Contoh-contoh lainnya. Kami terima rapot kami, tapi mereka tidak terima punya mereka. We receive our reports, but they don't receive theirs. Saya ulang. We receive our reports, but they don't receive theirs. Saya tidak pernah mengecat rambut saya, tapi anak laki-laki saya mengecat rambut dia setiap bulan. I never dye my hair, but my son dye his every month. Ulang lagi. I never dye my hair, but my son dye his every month. Jadi di sini tidak perlu mengulang kata his hair karena sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi cukup dengan but my son dye his every month. Atasan saya baik, tapi atasan dia tidak. My supervisor is kind, but hers is not. Saya ulang. My supervisor is kind, but hers is not. Jadi di sini tidak perlu diulang mengatakan but hers is not kind. Tidak perlu karena sudah dikatakan sebelumnya. Oke? Jadi cukup dengan
but hers is not. Mereka suka budaya kita, dan kita juga suka budaya kita. They like our culture, and we like ours too. They like our culture, and we like ours too. Tidak perlu dibilang our culture lagi ya, karena ini sudah dikatakan sebelumnya, jadi cukup hanya pakai ours, and we like ours too. Tapi kalau sebelumnya tidak dibicarakan, tidak disebutkan, jadi jangan dipakai ini ours, jangan dipakai ini possessive pronoun. Possessive pronoun dipakai hanya untuk hal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Mereka tidak bawa berkas mereka ke rapat, tapi saya bawa punya saya. They don't bring their papers to the meeting, but I bring mine. Papers di sini bisa jadi berkas, tapi kalau ke tempat meeting maksudnya berkas ya, bukan cuma hanya kertas biasa gitu. Karena dalam bahasa Inggris satu kata kadang memiliki beberapa arti. Jadi di sini maksudnya berkas. They don't bring their papers to the meeting, but I bring mine. Lagi, mine di sini tidak perlu pakai papers lagi karena sudah dibicarakan sebelumnya. Saya harap ini jelas ya. Vocabulary, kosakata. Verb, kata kerja. Inggrisnya forget. Cara bacanya forget, tulisannya forget. Tapi ketika mengucapkan R-nya itu tidak bunyi ya. Forget. Lupa. Bagaimana bilang lupa? Forget. Bring. Tulisannya bring, bacanya juga bring. Bawa. Ini mudah ya. Bring, bawa. 3B. Can. Tulisannya can, tapi bacanya can. Bisa. Bagaimana bilang bisa? Can. Masih lanjut dengan vocabulary-nya atau kosakata, masih tentang verbs atau kata kerja. Use, Inggrisnya tulisannya use, tapi dibacanya use. Pakai. May, tulisannya may, tapi bacanya may. Boleh. Bagaimana bilang boleh? May. Bolehkah saya? May I, gitu ya. Receive, tulisannya receive, tapi bacanya receive. Terima. Bagaimana bilang terima? Receive. Die, tulisannya die, tapi bacanya dye. Mewarnai atau mengecat. Tapi ini untuk rambut, bukan mengecat tembok ya. Rambut atau buat kain batik gitu. Oke. Like, tulisannya like, tapi bacanya like. Suka. Bagaimana bilang suka? Like. No,
tulisannya know, tapi k-nya tidak bunyi ya, sama sekali tidak bunyi. Jadi know, know. Tahu, I know, tahu, saya tahu. Oke? Vocabulary atau kosakata, tapi yang ini tentang noun atau kata benda. Tulisannya noun, tapi bacanya noun ya. Kata benda itu bahasa Inggrisnya noun. Meeting, tulisannya meeting, tapi bacanya meeting atau rapat, pertemuan. Bagaimana yang bilang? Rapat, meeting. Supervisor, tulisannya supervisor, tapi bacanya supervisor. Atasan, atasan kita gitu ya, namanya supervisor, bilangnya supervisor. Paper, paper, kertas atau berkas, tulisannya paper, tapi bacanya paper, kertas ya, berkas. Culture, tulisannya kultur, tulisannya, tapi bacanya culture, R-nya hampir tidak bunyi, culture. Budaya, bagaimana bilang budaya? Culture. Son, tulisannya son, tapi bacanya son, anak laki-laki. My son, anak laki-laki saya. Bagaimana bilangnya? Son, bukan son ya, son itu tulisannya, tapi bacanya son. Hair, tulisannya hair, tapi bacanya hair, rambut. Bagaimana bilang rambut? Hair. Money, tulisannya money, tapi bacanya money, uang. Money. Bagaimana yang bilang uang? Money. Bagaimana bertanya milik siapa, punya siapa, dan menjawab dengan negatif. Contoh ya, uang siapa ini? Mungkin karena ada kata siapa, maka kita mengira bertanyanya pakai kata who. Tapi itu salah. Ketika kita bertanya mengenai kepemilikan, maka pertanyaan tersebut juga harus dalam bentuk kepemilikan, yaitu whose. Bacanya whose ya. Tulisannya Jose, tapi bacanya whose, yang artinya punya siapa. Jadi kalimat di atas menjadi whose money is this. Whose-nya dulu, baru kata bendanya ya. Whose money is this? Tidak tahu, bukan punya saya. I don't know. It is not mine. I don't know. It is not mine. Bukan punya saya. Bagaimana mengatakan bukan punya saya? It is not mine. Bisa ya? Kalau menyatakan kepemilikan pakai nama bagaimana? Misalnya, punyanya Budi. Uangnya siapa ini? Whose money is this? Saya tidak tahu, bukan punya saya. I don't know. It's not mine. Itu punya Budi. It's Budi's. It is Budi's. Jadi setelah nama
tambahkan apostrofi atau koma di atas dan S. Ya. Ulang lagi. It is Buddhist. Ingat, kalau bertanya punya siapa, pakai whose, ya, bukan who, tapi whose. Selesai sudah possessive pronoun-nya. Semangat belajar ya. Ditonton lagi videonya. Kosakatanya dihafalkan. Belajar tidak ada yang instan. Bertahap dan perlu waktu. Tapi lanjut terus ya. Indonesia perlu lebih banyak orang pintar untuk menjadi negara maju. Jadi, berjuanglah dengan tekun belajar. Bagi yang ingin lebih banyak contoh kalimat atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ingat, like dan subscribe Indo agar dapat notifikasi video baru. Di video berikutnya, kita akan membahas simple present tense. See you. Sampai jumpa.